Selamat datang di Edukes, Edumosfer Podcast. Halo, selamat datang di podcast terbaru kita di episode terakhir. Nah, kenalin di sini aku Atanur Azaria dan aku nggak sendiri di sini. Aku sama temanku. Halo, aku Yuka Salzadila Basari, bisa dipanggil Yuka. Oke nih, di sini kita kan udah ada 3 topik pembahasan tentang nikah muda kemarin ya. Tapi kayaknya perlu banget nih kita buat ngebahas soal wawasan buat ngatasin ekspektasi soal nikah muda. Soalnya kebanyakan akhir-akhir ini anak-anak tuh pikirannya nikah muda tentang enak-enaknya aja gak sih? Nah, kayak misal kita sibuk kuliah nih, pengen nikah nih, pengen punya support system. Apa-apa tuh pengen nikah, nikah, nikah mulu. Ya, iya bener tuh kayak gitu anak muda zaman sekarang. Tapi mengingat nikah muda sendiri ini kan tantangannya kompleks banget ya. Gimana sih kalau menurut Yuka sendiri buat ngatasin tekanan di pernikahan muda ini? Nah, kalau menurut aku sih pastinya dalam sebuah hubungan itu pasti harus dibarengi sama komunikasi. Nah, kan penting banget rumah tangga itu harus dibarengi dengan komunikasi yang baik untuk membangun kedekatan kita, membangun kepercayaan, memahami dan kayak menghargai perasaan pasangan satu sama lain. Nah, iya bener banget tuh yang dibilang Yuka tadi. Selain komunikasi, kayaknya nih pendidikan sama pengembangan diri masing-masing tuh penting juga buat ngatasin ini. Ya, kalau misalkan pribadi masing-masing individunya udah lumayan berkembang dan punya keterampilan yang luas, menurutku itu bisa ngurangin tekanan ekspektasinya sih. Soalnya kan udah ada peningkatan rasa percaya ya sama realitanya. Terus mereka juga akan ngejalaninnya lebih mandiri gitu. Nah, kalau menurut aku lagi tuh penting juga untuk memahami diri sendiri lebih dulu. Sebelum kita memutuskan untuk membina rumah tangga nih ya, agar kedepannya kita bisa lebih mengontrol diri kita. Sebab dalam rumah tangga itu ada 2 orang ya yang mempunyai pemikiran yang berbeda dan emosi yang berbeda-beda juga. Dan diharapkan itu kalau kita bisa memahami diri sendiri tuh kita bisa mengontrol nih ke depannya itu emosi kita itu bisa lebih baik gitu. Oke, kalau misalkan udah ngenalin diri sendiri, alangkah baiknya itu kita juga cari dukungan dari lingkungan sekitar sih. Kayak teman, keluarga, atau kelompok lah istilahnya yang bisa ngasih dampak positif ke diri kita masing-masing biar bisa ngurangin tekanan. Terus nantinya mereka juga pasti bisa ngasih saran yang berharga buat keputusan apa yang mau kita ambil ke depannya buat menikah, entah itu nikah muda atau masih nanti nikahnya. Terus ya kita kan nikah tuh kayak pandangannya tuh enak-enak aja gitu. Nah pas nikah ternyata ada hal-hal yang di luar ekspektasi gitu. Kita tuh malu atau bingung mau nanya siapa, mau nanya orang tua juga kita takut jadi beban. Terus kita mau tanya siapa gitu. Nah kayak kebingungan itu tuh kita itu bisa nanya itu contohnya ke psikolog agar kita itu bisa tahu gitu pandangan ke depannya itu kita bisa menjadi lebih baik. Tapi dari semua itu menurutku itu pemilihan pasangan juga gak kalah penting sih. Soalnya perlu banget tuh punya pasangan yang bisa ngebangun hubungan yang sehat dan saling ngedukung juga satu sama lainnya. Apalagi di zaman sekarang tuh banyak banget ya pasangan yang bisa dibilang manipulatif atau toksik gitulah. Nah, itu kan juga bisa ngebahayain diri sendiri, apalagi kalau misalkan kita mutusin nikah muda buat sama kayak pasangan yang seperti itulah. Harusnya kita juga paham sih tentang rencananya itu apa yang nantinya mau dibangun. Biar masing-masing sendiri tuh nggak ada yang salah ekspektasi ketika udah menjalani nikah muda. Gitu sih. Nah, itu juga pentingnya untuk mencatat bahwa nikah muda itu ada baik sama buruknya. Setiap pasangan itu tuh mempunyai keunikan dan
kayak emosinya masing-masing. Kita juga harus bisa mengontrol diri sendiri agar bisa lebih baik gitu ke depannya. Oke, dari episode terakhir ini juga dari episode sebelum-sebelumnya dapat ditarik nih kesimpulan yang penting banget buat orang-orang yang mau memutuskan untuk nikah muda ya istilahnya. Jadi penting banget buat dicatat kalau nikah itu nggak selalu baik atau buruk secara mutlak ya. Jadi individu dan pasangan itu memiliki keunikan dan dinamika mereka dalam menjalani hubungan. Jadi yang diputusin sama mereka kembali ke diri mereka masing-masing, entah itu mau nikah muda atau nikah nanti, entah itu nikah di umur di bawah 20, di bawah 25 atau berapapun, itu pastinya kembali ke individu masing-masing. Tapi harusnya itu nggak lupa ya sama apa aja yang harus dipertimbangin kalau misalkan mau nikah muda. Jadi dari faktor-faktor itu tuh kita harus pertimbangin lagi secara matang, atau kalau kita masih ragu sama keputusan kita bisa diskusiin tuh sama keluarga atau sahabat biar kita gak salah langkah atau kita makin yakin gitu sama keputusan yang kita buat. Oke, karena pembahasan kita udah selesai dan kita juga udah masuk ke podcast episode terakhir. Terima kasih buat kalian semua yang udah bersedia dengerin podcast kita dari episode pertama sampai episode terakhir. Nah, semoga bahasan atau topik yang kita bahas itu bisa jadi edukasi, jadi pertimbangan buat kalian-kalian yang ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, khususnya buat mahasiswa nih. Nah, kita dari Edumosfer Podcast pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.